Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek dari teori keputusan dengan judul metode Elektre. Next. Yang beranggotakan Reselina Adha dengan NIM 23337035, Inaya Salma dengan NIM 23337028, Salomita Dewi dengan NIM 23337016, dan Rosna Sulistia dengan NIM 23337014. Next. Materi pertama yaitu mengenai definisi, tujuan, dan kapan digunakan. Metode Elektre atau Elimination at Choice Traduction la Realite merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Tujuan utama dari metode Elektre adalah untuk membantu dalam menyeleksi dan mengevaluasi alternatif terbaik dari sejumlah pilihan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Metode Elektre digunakan pada kondisi di mana alternatif yang kurang sesuai dengan kriteria dieliminasi dan alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Dengan kata lain, Elektre digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Next. Adapun kelebihan dari metode Elektre yang pertama, mampu menangani masalah multi kriteria. Yang kedua, relatif mudah dalam implementasi, meskipun kompleks dalam model matematika, metode ini relatif mudah untuk diimplementasikan dengan bantuan perangkat lunak yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penggunaan. Metode Elektre dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti manajemen, ekonomi, dan teknik dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, menghasilkan alternatif terbaik. Yang kelima, memperhitungkan ketidakpastian dan keragaman informasi. Next. Sedangkan kekurangan dari metode Elektre yang pertama, membutuhkan data dan bobot yang akurat. Menghasilkan keputusan yang akurat melalui metode Elektre membutuhkan data dan bobot yang akurat. Penilaian yang tidak dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Penilaian yang tidak tepat dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Yang kedua, sensitif terhadap perubahan bobot. Perubahan bobot kriteria dapat mempengaruhi hasil pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk memahami pengaruh perubahan bobot terhadap alternatif terbaik. Yang ketiga, membutuhkan waktu dan sumber daya. Penggunaan metode Elektre membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data, melakukan perhitungan, dan menganalisis hasil pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Inaya Salma. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan metode Elektre. Yang pertama yaitu menyusun matriks keputusannya, yaitu mengidentifikasi alternatif dan kriteria yang relevan beserta nilai-nilainya. Yang kedua, normalisasi matriks keputusan dengan rumus Rij sama dengan Xij per akar sigma I sama dengan 1 sampai M, Xij pang kuadrat. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan J 1, 2, 3 sampai N. Sehingga didapatkan matriks R yang telah dinormalisasi. Oke, next. Selanjutnya yaitu memberikan bobot pada matriks yang telah dinormalisasi. Pembobotan dilakukan pada setiap kriteria yang mengacu kepada tingkat kepentingan dari kriteria tersebut. Di mana rumusnya itu V sama dengan W kali R, di mana W ini bobot dari matriks tersebut, dan R yaitu matriks yang telah dinormalisasi. Oke, next. Selanjutnya itu menentukan concordance dan discordance index. Concordance dan discordance ditentukan untuk setiap alternatif. Kriteria akan masuk dalam concordance yaitu CKL sama dengan J, VKJ lebih besar dari VLJ, di mana J itu 1, 2, sampai N, dan sebaliknya untuk discordance, DKL sama dengan J, VKJ kurang dari VLJ, di mana ini akan dilakukan perbandingan terhadap setiap alternatifnya, di mana konkordansi ini membandingkan nilai yang lebih besar, kalau diskordan membandingkan nilai yang lebih kecil. Oke, next.
Selanjutnya itu menghitung matriks concordance dan discordance index. Proses menentukan nilai dari elemen matriks concordance dengan menjumlahkan bobot yang termasuk dalam subset concordance menggunakan persamaan berikut. CKL sama dengan sigma J anggota CKL dikali WJ. Dari persamaan tersebut akan menghasilkan matriks concordance yaitu dinotasikan dengan C. Sedangkan proses menentukan nilai dari elemen matriks discordance dengan membagi maksimum selisih nilai kriteria yang termasuk dalam subset discordance menggunakan persamaan berikut. DKL sama dengan max mutlak VKL dikurang VIJ per maksimal mutlak VKL dikurang VIJ. Dari persamaan tersebut akan menghasilkan matriks discordance dinotasikan dengan D. Oke, next. Langkah selanjutnya yaitu menentukan matriks dominan dari concordance dan discordance index. Menghitung matriks concordance yaitu matriks F dengan menggunakan nilai threshold dengan arti setiap matriks concordance akan dibandingkan dengan nilai threshold yang ada yaitu dengan persamaan berikut, di mana ke CKL lebih besar dari nilai threshold-nya. Dengan nilai threshold-nya dengan rumus sigma K sama dengan 1 sampai M, sigma L sama dengan 1 sampai M, CKL per M dikali M kurang 1, di mana M ini yaitu jumlah alternatifnya. Dan setiap elemen matriks F merupakan matriks dominan concordance ditetapkan sebagai berikut. Bernilai 1 jika CKL lebih besar dari nilai threshold-nya, dan bernilai 0 jika CKL lebih kecil dari nilai threshold-nya. Untuk menghitung matriks discordant atau matriks G, dengan menggunakan nilai threshold, dengan arti setiap matriks discordant akan dibandingkan dengan nilai threshold-nya, yaitu persamaannya sigma K sama dengan 1 sampai M, sigma L sama dengan 1 sampai M, DKL per M dikali M kurang 1, di mana M ini jumlah alternatifnya. Dan setiap elemen matriks G merupakan matriks dominan discordant. Ditetapkan sebagai berikut. GKL sama bernilai 0 jika DKL lebih besar dari nilai threshold-nya, dan DKL sama dengan 1 jika DKL lebih kecil dari nilai threshold-nya. Next. Selanjutnya menentukan agregat dominans menghitung agregat dominans matriks atau matriks E yang merupakan hasil perkalian antara elemen dari matriks F dengan elemen matriks G yang bersesuaian. Rumusnya yaitu EKL sama dengan FKL dikali dengan matriks GKL. Next. Eliminasi alternatif yang less favorable, matriks E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, yaitu bila EKL sama dengan 1, maka alternatif AK merupakan pilihan yang lebih baik daripada AL. Oleh karena itu, baris dalam matriks E yang memiliki jumlah EKL sama dengan 1 paling sedikit dapat dieliminasi. Dengan demikian, alternatif terbaik adalah alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode Electre merupakan ranking dari alternatif yang paling banyak mendominasi alternatif yang lain, atau suatu ranking alternatif yang paling baik. Next. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rachel. Kepada Rasulun Nadha, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemeringkatan kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator pendidikan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dapat menangani kompleksitas data multi kriteria. Adapun 4 kriteria utama yang dipertimbangkan dalam penilaian ini meliputi yang pertama yaitu angka partisipasi sekolah yang mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam pendidikan formal. Yang kedua yaitu angka melek huruf penduduk yang menjadi indikator hasil dari proses pendidikan dalam bentuk kemampuan dasar literasi masyarakat.
Yang ketiga yaitu jumlah SMA, negeri dan swasta sebagai indikator ketersediaan fasilitas pendidikan menengah. Yang terakhir yaitu rasio jumlah guru dan murid SMA negeri dan swasta untuk menilai beban yang ditanggung seorang guru atau pengajar untuk melihat ketersediaan sumber daya manusia dalam pendidikan. Berikut adalah data yang telah dijadikan dalam satu tabel. Di sini terlihat bahwa ada beberapa kabupaten dan input data dari 4 kriteria yang ada. Alternatif dari metode ini adalah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang setiap kabupaten kotanya diganti dengan indeks huruf seperti A1 untuk Kepulauan Mentawai, A2 untuk pesisir selatan, A3 untuk Solo, dan seterusnya. Kriteria yang digunakan adalah C1, angka partisipasi sekolah, C2, angka melek huruf penduduk, C3, jumlah sekolah SMA negeri dan swasta, C4, rasio jumlah guru dan murid SMA negeri dan swasta. Bobot kriteria pada penilaian ini adalah W1 0,35, W2 0,25, W3 0,20, dan W4 0,20. Baik, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rosna Sulistia. Kepada Rosna, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah perhitungannya. Yang pertama, kita akan menyusun matriks keputusan. Berdasarkan alternatif dan kriteria tadi, maka disusun matriks keputusan yang berdimensi 19 kali 4. Langkah selanjutnya adalah normalisasi matriks keputusan. Hasil normalisasi untuk kriteria harga dari masing-masing alternatif yaitu, misalkan untuk R11 itu didapatkan 0,199, untuk R12 itu didapatkan 0,229, R13 didapatkan 0,140, dan seterusnya. Nah, dari hasil perhitungan normalisasi tersebut, maka diperoleh matriks normalisasi yaitu matriks R. Kemudian, dilakukan pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi tadi. Hasil perhitungan nilai bobot untuk kriteria C1 dari masing-masing alternatif yaitu V11 itu sama dengan R11 dikali W1, di mana W1 tadi merupakan bobot dari alternatif yang pertama. Diperoleh nilainya sebesar 0,069. Untuk V21 itu diperoleh nilainya 0,074. Nah, perhitungan ini dilanjutkan sehingga diperoleh matriks V. Berikut adalah matriks V yang diperoleh setelah melakukan pembobotan terhadap matriks yang telah dinormalisasi. Next. Langkah selanjutnya adalah menentukan himpunan concordance dan discordance pada indeks. Yang pertama, untuk concordance, misalkan untuk C12, itu dilakukan perhitungan dengan cara menentukan apakah V11 itu lebih besar atau sama dengan V21, V11 lebih besar atau sama dengan V22, V11 lebih besar atau sama dengan V23, V21 lebih besar atau sama dengan V24. Nah, untuk C12 itu didapatkan himpunan konsordensnya yaitu 2. Dilakukan langkah tersebut sehingga diperoleh nanti sebuah matriks sebesar 19 kali 19. Kemudian untuk discordance itu dihitung menggunakan kriteria misalkan untuk D12 dihitung apa himpunannya dengan cara V11 itu apakah lebih kecil dari V21, V11 lebih kecil dari V22, V11 lebih kecil dari V23, V11 lebih kecil dari V24, dan seterusnya. Kemudian diperoleh matriks concordance sebesar 19 kali 19.
Begitu juga dengan matriks discordance itu diperoleh matriks yang berdimensi 19 kali 19 juga. Langkah selanjutnya adalah menghitung matriks dominan konsordans dan discordance. Menghitung matriks konsordans atau matriks F dengan menggunakan nilai threshold dengan arti setiap matriks konsordans akan dibandingkan dengan nilai threshold yang ada, yaitu dengan persamaan CKL lebih besar sama dengan threshold konsordans. Di mana nilai threshold di sini yaitu dihitung berdasarkan rumus sigma K1 sampai M sigma CKL di mana K itu 1 sampai M dan L sama dengan 1 sampai M dibagi M dikali M dikurang 1. Kemudian, setiap elemen matriks F itu merupakan matriks dominan konsordans ditetapkan apabila memenuhi, misalkan FKL itu sama dengan 1, jika CKL lebih besar sama dengan threshold. Dan FKL sama dengan 0 jika CKL-nya itu lebih kecil dari threshold. Sehingga dari perhitungan tadi diperoleh matriks F sebagai berikut. Kemudian menghitung matriks discordance atau matriks G. Matriks G dihitung dengan menggunakan nilai threshold. Dengan arti setiap matriks discordance akan dibandingkan dengan nilai threshold yang ada, yaitu dihitung menggunakan rumus D threshold sama dengan DKL, di mana K itu sama dengan 1 sampai M, dan L juga sama dengan 1 sampai M, dibagi dengan M dikali M dikurang 1. Nah, setiap elemen matriks G merupakan matriks dominan discordance ditetapkan sebagai berikut. Misalkan nilai GKL itu sama dengan 0 jika DKL itu besar sama dengan threshold. Dan nilai DKL sama dengan 1 jika DKL kecil dari threshold. Sehingga melalui perhitungan tersebut diperoleh matriks G sebagai berikut. Kemudian, menentukan agregat dominans matriks. Menentukan agregat dominan matriks atau matriks E itu merupakan hasil perkalian dari elemen-elemen pada matriks F dan elemen-elemen pada matriks G yang bersesuaian, di mana perhitungannya yaitu EKL sama dengan FKL dikali GKL, sehingga diperoleh matriks seperti yang ditampilkan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah eliminasi alternatif yang less favorable. Dari perhitungan tadi, diperoleh untuk alternatif pertama itu diperoleh skor sebesar 15, sehingga diberikan peringkat pertama, karena ini merupakan skor yang tertinggi. Kemudian, untuk alternatif kelima itu memperoleh skor sebesar 12, sehingga diberikan peringkat kedua. Begitu seterusnya, sehingga diperoleh peringkat untuk setiap alternatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Raslina Adha. Kepada Rachel, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu Kota Padang berada pada peringkat pertama dengan skor dominasi tertinggi yang mengindikasikan bahwa kota ini memiliki kinerja pendidikan paling unggul dibandingkan seluruh kabupaten atau kota lainnya. Yang kedua yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kota Paman juga menunjukkan performa yang baik dengan skor outranking masing-masing sebesar 12 dan 11. Hal ini menandakan konsistensi dan kekuatan indikator pendidikan di kedua daerah tersebut. Selanjutnya yaitu diikuti oleh Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh yang tergolong dalam kelompok atas dalam hal kinerja pendidikan meskipun berada di bawah 3 besar utama. Beberapa daerah seperti Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo berada pada kategori menengah, menunjukkan bahwa performa pendidikan mereka cukup stabil, namun masih terdapat ruang untuk penguatan lebih lanjut. Kabupaten Pasaman dan Kota Pariaman memperoleh skor outranking yang lebih rendah dibandingkan kelompok sebelumnya, mencerminkan adanya tantangan dalam beberapa aspek indikator pendidikan. Kabupaten 50 Kota, Kota Padang Panjang, dan Bukit Tinggi termasuk dalam kelompok bawah, menunjukkan bahwa capaian pendidikan mereka masih relatif tertinggal berdasarkan parameter yang digunakan dalam analisis. Kota Solo,
Kabupaten Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Damasraya, dan Kota Sawalunto menunjukkan skor or ranking sangat rendah antara 0 dan 1, menandakan bahwa kinerja pendidikan di wilayah-wilayah tersebut masih sangat memerlukan perhatian khusus dan intervensi strategis dari pihak pemangku kebijakan. Kesimpulan dari analisis ini adalah berdasarkan hasil analisis dan pemeringkatan 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode multikriteria Elektre, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kinerja pendidikan antar daerah. Metode Elektre yang digunakan memungkinkan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara simultan dan objektif. Di antaranya yaitu angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, jumlah sekolah SMA negeri dan swasta, serta rasio jumlah guru dan murid SMA. Secara keseluruhan, pemeringkatan ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan capaian pendidikan antar daerah di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan skor antar daerah mencerminkan perbedaan dalam hal akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk daerah-daerah yang berada dalam kategori bawah. Dengan demikian, penggunaan metode Elektre dalam studi ini tidak hanya efektif dalam melakukan pemeringkatan, tetapi juga dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik kepada teman-teman semua, itu tadi merupakan penjabaran dari kelompok kami mengenai metode Elektre. Maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.